Keroncong Morisco. Itu dari bahasa Portugis Moresca itu. Ya. Dan itu seperti itu pas. Nah lagu ini baru tahun 26 di aransemen oleh Kusbini. Tapi ini lagu milik Portugis. Ada lagi selain itu lagu Burung Kakak Tua. Itu juga lagu Portugis. Di Indonesia Timur itu orang masih menyanyi Burung Kakak Tua Tera di Jendela. Tera itu artinya hinggap, jendela itu bahasa Portugis ya jendela yang kita serap jadi bahasa Indonesia. Terus ada lagi Nina Bobo. Nina Bobo itu kita salah kaprah sekarang. Kita kira Nina Bobo itu artinya menidurkan Nana, lullaby. Padahal dari kata bahasa Portugis itu menina, bobo, menina, bolo. Artinya gadis yang manis cantik gitu tuh. Nah itu semua lagu Portugis itu. Kalau rasa sayangnya lagu mana, Pak? Nah itu kita belum tahu. Saya belum tahu sebab begini. Kalau saya melihat begini ya bahwa memang pengaruh diatonis itu pertama di Indonesia itu di Ambon. Sebab Gubernur Portugis Antonio Galvao itu mendirikan sekolah di Ambon. Seluruh Indonesia itu terjadi di Ambon tahun 1535. Skala diatonis itu pertama dikenal oleh orang Ambon. Jadi barangkali lagu-lagu di sana tidak heran kalau dia semuanya diatonis seperti Rasa Sayangi. Tapi kalau sekarang kita lihat lagu-lagu misalnya yang kita anggap itu Titi Laras Jawa, Slendro. Slendro itu juga Cina. Itu bukan punya Indonesia asli. Kalau punya Jawa asli itu pelog. Slendro itu adalah sama persis. Itu di Cina itu 2700 tahun sebelum Masehi. Sementara Slendro itu baru tahun 800 Masehi dan itu dilaras di Borobudur. Nah itu berasal dari Cina. Nah kalau kita lihat pengaruh Melayu sampai dengan tahun 50 itu Melayu semua yang ada di Indonesia. Kita barangkali masih ingat bahkan sampai tahun 70 organisasi musik dangdut itu masih memakai istilah PAMI, Persatuan Artis Musikus Melayu. Artinya apa? Artinya kita memang dipengaruhi oleh musik hiburan Melayu. Figur paling terkenal sampai tahun 50 itu adalah P. Ramlee. Dan musik kita di luar yang dipertandingkan oleh RRI itu seriosa, keroncong, dan hiburan itu adalah Melayu. Dan sejak zaman Belanda itu dianggap sebagai kelas ketiga lah secara estetika gitu. Tapi itu berasal dari Melayu. Titi Laras yang disebut Melayu itu adalah pelok plus nada re, dan itu mempengaruhi misalnya pesisir-pesisir Makassar misalnya Maranuranu Majene itu Melayu. Terus Tambangan Balarui ya di Kalimantan itu Melayu. Itu Titi Laras Melayu. Jadi pelok dengan nada re dan bisa dimainkan dengan minor, A minor, D minor dan E minor. Melayu ini maksudnya Malaysia. Malaysia. Dulu kita menyebut juga Melayu itu adalah Semenanjung. Jadi kita mencuri juga dari Malaysia. Oh iya, makanya aneh kalau kita sekarang menuduh-nuduh gitu kan. Makanya saya tulis kemarin itu sesama penyolong jangan saling mendahului lah. Kita juga melakukan hal yang sama. Kalau di tulisannya Pak Remi Silado kemarin, Pak Remi ini adalah seorang wartawan juga, budayawan. Kemudian pengamat musik juga. Ini komplit beliau ini senior kita. Lagu kebangsaan Malaysia yang sebagian orang menuduh dijiplak dari lagu Indonesia, itu menurut Pak Remi asli kita atau asli Malaysia? Asli Prancis. Malah Prancis. Ya, dan itu tercatat di dalam Het Nationale Volkslied. Seperti saya tulis kemarin. Partiturnya ada di saya. Itu ciptaan Pierre Jean de Beranger. Tokoh ini bukan orang sembarangan. Dia pernah dipenjara pada zaman Napoleon, terus dia pernah menjadi tokoh republik, kemudian dia diberi penghargaan oleh Napoleon III tapi dia menolak. Jadi tokoh ini bukan sembarang, bukunya jelas ada. Karya-karya musik kita harus tahu beda antara di Indonesia dan di Eropa. Di sana itu ditulis sebagai partitur dan diterbitkan oleh penerbit, bukan seperti di sini. Jadi penerbitnya masih ada itu. Nah pada tahun 57 memang pihak Malaysia itu mengatakan, bukan meminta, tapi mengatakan bahwa dia sudah pakai lagu itu untuk lagu kebangsaannya, dijadikan negaraku. Nah yang saya punya kemarin yang tulis di Kompas itu adalah kutipan
dari nyanyian yang terakhir dilakukan oleh The Crocodilian, itu grup keroncong di Jakarta, Crocodilian yang kemudian menjadi buaya keroncong itu seperti itu aslinya, itu abad 19 akhir itu, The Crocodilian itu. Yang seperti tertulis kemarin di Kompas. Jadi Malaysia bukan milik Malaysia dan juga bukan milik kita. Jadi dua-duanya nggak punya. Bukan, tak bisa. Tapi ya, Prancis punya. Ya. Jadi artinya lintas budaya untuk musik, untuk seni, lintas negara, lintas bangsa ini hal yang biasa ya. Ya, itu barangkali lebih mudah dipahami dengan istilah yang berlaku di dunia kesenian, itu akulturasi, jadi lintas budaya. Di dalam musik, khusus di dalam musik ada istilah yang disebut reminiscenza, jadi dipengaruhi. Jadi misalnya seperti ini bisa dikatakan dipengaruhi bukan plagiat. Misalnya lagu Dondong Opo Salah itu dipengaruhi oleh Puff a Magic Dragon misalnya. Tapi kalau yang colongan asli itu sebab itu 100% sama, itu misalnya Cucak Rowo itu dari Yipi Yaya, itu lagu Kenil. Tuh, terus di Manado itu ada lagu Tetek Datidor Nenek Babakore, itu lagu Prancis, Chéri Je t'aime, Chéri je t'adore. Seperti itu. Kalau itu nyolong. Saya kira bukan dipengaruhi, bukan reminiscenza. Saya kira cukup Pak Remi, karena saya takutnya kalau Pak Remi terusin tidak ada lagi lagu yang ciptaan bangsa ini nanti. Terima kasih banyak Pak Remi. Oke, iya. Jadi kembali ke Pak Dirjen, tapi sebelum Pak Dirjen saya mau undang Saudara Radar, pandangan Anda terhadap polemik ini. Ya. Apa betul kita udah konyol ini marah-marah sama Malaysia? Saya kira seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita mau melakukan hal ini terus-menerus, yang rudin itu kita. Saya pertama bilang begitu. Itu semua berasal dari luar.